mencapai akurasi yang dapat dipercaya ya oleh owner gitu ya. Sepanjang siklus hidup proyek gitu ya. Jadi siklus hidup proyek itu mulai diinisiasi ya. Mulai diinisiasi seperti dilihat di gambar ini, mulai dari ide ya, seorang owner. Nah, disitulah mulai dihitung estimasinya ya. Walaupun estimasi ini secara konsep, seperti yang disampaikan minggu lalu mungkin di awal, ada konsep estimasi secara kasar gitu ya. Karena diperlukan supaya si owner atau si buyer atau yang mau memberikan modal itu sudah tahu bahwa bangunan yang akan dibangun itu sudah kurang lebih lah ada bacaan kasar tentang biaya gitu ya. Nah, setelah di awal ini masuk di dalam perkiraan misalnya, maka masuk ke dalam tahap perencanaan ya, planning, perencanaan yang didahului dengan pradesain ya, pradesain atau desain awal. Nah, biasanya di desain awal ini belum lengkap dengan gambar secara detail ya. Jadi baru block plan lah gitu ya. Tapi secara luasan sudah bisa kehitung gitu ya, secara kasar. Nah, di situ tahap demi tahap sehingga sudah makin terbayangkan berapa sih nilai yang akan diinvestasi gitu ya. Nah, setelah dipelajari oleh owner bahwa biaya tersebut sudah memungkinkan untuk dilanjutkan, ya, maka nanti dilanjutkan dengan desain secara rinci ya. Desain secara rinci. Nah, disinilah hitungannya adalah estimasi detail gitu ya. Jadi sudah ada gambar kerjanya, ada spesifikasinya, ada kelengkapannya dengan rencana dan kerja dan syarat ya, RKS. Itu yang diproduksi atau dibuat oleh konsultan perencana gitu ya. Jadi di tahapan detail desain ini itu adalah konsultan perencana. Sehingga owner sudah menyiapkan untuk pengadaan untuk penyedia konstruksinya untuk pelaksanaan gitu ya. Nah, di sini tahapan pengadaan dan terakhir adalah ada penyerahan proyek gitu ya. Jadi bangunannya sudah jadi. Nah, jadi setiap tahap ini memerlukan ada estimasi biaya gitu ya. Dari awal itu biasanya biayanya biaya kasar gitu ya. Dan tahap detail desain baru itu adalah sudah lebih detail ya. Karena sudah dilengkapi dengan gambar. Nah, siklus hidup proyek ini seperti disampaikan oleh penulis sebelumnya adalah sepanjang tahapan siklus proyek gitu ya. Siklus hidup proyek konstruksi, jenis estimasi dapat bervariasi. Nah, jadi mulai estimasi awal ya. Jadi titik awal untuk mengatur proyek konstruksi atau untuk menetapkan tolok ukur untuk proyek konstruksi ya, itu dihitung dari estimasi awal ya. Berikutnya untuk meyakinkan bahwa proyek itu adalah visible, maka biasanya ada studi kelayakan gitu ya. Di mana studi kelayakan itu secara teknis ya, secara lingkungan dan sebagainya diselidiki ya. Jangan-jangan lokasinya tidak memenuhi syarat gitu ya.
Ini adalah salah satu contoh, ada gedung kampus gitu ya, sudah ditetapkan lokasinya, ini di wilayah luar Jawa Barat. Lokasi tersebut sudah dibeli istilahnya, ya udah disiapkan untuk membangun kampus. Karena sebelumnya tidak dilakukan feasibility estimasi atau studi kelayakan. Nah, pada saat akan dibangun, dilakukanlah pengujian studi kelayakan. Ternyata lahan tersebut adalah merupakan lokasinya patahan, gitu ya. Patahan itu kan membahayakan, gitu ya. Jadi, kalaupun dibangun, di situ akan mengeluarkan biaya besar, gitu ya. Karena mesti harus dihitung terhadap perubahan gara-gara patahan tadi, gitu ya. Seperti itu. Jadi perlu dilakukan studi kelayakan. Atau misalnya akan membuka suatu perumahan, gitu ya. Lahan tersebut bekas urugan, gitu ya. Maka perlu ada pengolahan tanah, ya. Karena tidak mungkin kalau tanah urugan itu tidak dilakukan pengolahan misalnya untuk dipadatkan dan sebagainya. Maka harus ada studi kelayakan. Jadi untuk memutuskan apakah proyek itu harus dilanjutkan atau tidak. Nah, yang lebih detail lagi, viability estimation ini mirip dengan studi kelayakan, namun di sini lebih dihitung ada untung ruginya, ada biaya untung rugi. Gitu ya. Apakah bisa untung nggak, gitu ya, dilakukan di lokasi tersebut? Gitu ya. Sehingga ini lebih dalam lagi dalam melakukan kelayakan terhadap modalnya, biayanya, gitu ya. Nah, kalau memang bisa dijalankan, lanjut, maka ada rencana biaya akhir, ya. Jadi rencana biaya akhir itu biaya yang akan dilakukan atau dilaksanakan, gitu ya. Malah sudah bisa dilaksanakan, gitu, biaya ini. Dan berikutnya ada final budget, ya. Final budget estimasi ini biaya pemeriksaan, hasil pemeriksaan, ya, dari proyek yang sedang dibangun, gitu ya. Jadi biaya dari anggaran proyek yang diusulkan. Dan terakhir adalah biaya selama tahap konstruksi, selama pelaksanaan, gitu ya. Biasanya ini dilakukan oleh konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi. Jadi melakukan pemeriksaan, ya, dari kemajuan proyek dikaitkan dengan biayanya. Jadi selama siklus hidup itu, ya, ini perlu adanya estimasi. Tadi yang disebut feasibility adalah studi kelayakan, ya, terhadap usaha, tapi secara lebih ke banyaknya di teknis, gitu ya. Tapi viability adalah melihatnya lebih luas, yaitu tidak hanya sekedar mengetahui usaha itu untung rugi, tapi juga apakah usaha ini dapat bertahan lama atau tidak, gitu ya. Ini perlu, ya, bagi owner, apakah bisa berlangsung berapa tahun, gitu ya. Jangan-jangan hanya waktunya pendek. Jadi harus dihitung sampai di sana. Nah, seperti disampaikan di awal bahwa estimasi biaya ini ada sifatnya konsep, ya, ada detail, ada yang definitif. Karena disebutkan hanya dua, ya, konsep sama detail.
Tapi kalau definitif ini udah jelas gitu ya, udah jelas, udah dilaksanakan. Jadi konsep ini ya biaya yang paling awal ya. Jadi estimasi biaya mesti dilakukan mulai dari tahapan ide atau konsep ya, yang diikuti pada saat desain sampai dengan konstruksi itu berlangsung. Jadi untuk setiap tahapan estimasi ini harus ada breakpoint-nya, yaitu dengan clean selalu dilibatkan ya untuk pengambilan keputusan, untuk meyakinkan apakah diterima atau tidak. Gitu ya. Nah, jadi setiap tahapan, jadi tahapan konsep ini maka keluarlah estimasi konseptual. Gitu ya. Begitu tahapan desain, keluarlah detail desain. Gitu. Karena di dalam konsep ini, di sini belum ada atau belum muncul ukuran, belum muncul gambar. Gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan konsep ini di project budget. Gitu ya. Tapi sedangkan untuk detail itu menjadi per cost estimation. Gitu ya. Dan begitu dieksekusi, bangunannya dilaksanakan, maka biayanya adalah biaya definitif. Gitu ya. Jadi dijelaskan lagi di sini konsep atau biaya konseptual ini adalah proses estimasi biaya awal dalam setiap proyek konstruksi, dimulai dari pradesain, ya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan desain detail, ya, kemudian informasi proyek tersedia pada tahap awal ini biasanya adalah terbatas dengan beberapa parameter saja, yaitu belum ada gambar, ya, belum ada gambar. Seperti ingin tahu jumlah penghuni pun belum tahu gitu ya, berapa perkiraannya, luas lantai. Jadi sangat terbatas data ya. Kalau di awal tuh hanya cukup biasanya dengan luasan ya, luasan. Luas lahannya sekian, luas bangunannya sekian. Sehingga bisa menghitung dari luasan tersebut. Kemudian tentang harganya ya, jadi kalau ketemu luasan dikali harga, nah pada umumnya digunakan adalah harga yang sebelumnya. Jadi dengan proyek-proyek yang sejenis, ya dicari infonya, harga, pada umumnya seperti itu. Atau kalau memang bangunan pemerintah biasanya ditetapkan ya, ditetapkan. Ada harga satuan tertinggi kalau bangunan pemerintah. Jadi dikalikan harga itu. Memang biaya konsep ini memang sangat penting ya. Seperti tadi di awal, si owner atau yang punya project ini kan ingin tahu berapa sih nilai project secara awal gitu ya. Di tahap awal ini banyak ketidakpastian ya, karena semuanya baru memperkirakan lah semuanya gitu ya. Karena tidak ada gambar ya, tidak ada ukuran secara pasti gitu ya. Baru yang ada adalah biasanya ukuran luas gitu ya. Itu pun baru perkiraan ya. Gitu ya. Namun estimasi tersebut perlu dilakukan lanjutan, yaitu dengan estimasi detail ya. Nah, sedangkan di angka awal ini seperti disampaikan tadi belum ada informasi ukuran, dimensi, ya materialnya apa. Gitu ya. Jadi semuanya perkiraan. Gitu ya.
Jadi sifatnya tidak pasti ya, yang dapat mengakibatkan biaya itu tak terduga. Gitu ya. Walaupun baru konsep itu banyak ya cara menyelesaikan masalah biaya gitu ya. Digunakan biasanya dengan membuat model ya, model cost estimation model, supaya dengan model ini bisa mendekati harga yang sebenarnya lah gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa untuk yang lebih mendekati sekali adalah dengan estimasi detail. Secara grafis seperti gambar di bawah ini, yaitu dari mulai permintaan estimasi ya, kemudian dia mengumpulkan data ya, atau membandingkan dengan data-data yang sebelumnya gitu ya. Kemudian dihitung secara konsep ya, sehingga ada muncul total biaya gitu ya, untuk mengambil keputusan ya, keputusan itu dilanjut atau tidak gitu ya. Nah, hubungannya dengan yang hitung biaya ini adalah yang menghitung itu pasti seorang estimator ya, atau seorang quantity survey gitu ya. Jadi yang pertama harus mempelajari atau menafsirkan ruang lingkup proyek gitu ya. Walaupun belum ada gambar seperti tadi disampaikan, belum ada ukuran dan sebagainya, harus bisa menafsirkan ya, menangkap keinginan owner. Kemudian juga melibatkan perumusan metodologi penentuan informasi tambahan yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi tambahan ya, yang hubungannya dengan biaya konsep ini gitu ya. Jadi pemilihan informasi ini harus selalu yang berhubungan dengan konsep perhitungan biaya gitu ya. Karena informasi yang tidak sesuai akan mempengaruhi kualitas atau hasil akhir dari estimasi. Maka disebutkan di sini tahap ini adalah kunci proses estimasi gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ya pada umumnya kan itu di luar seperti itu. Di Indonesia khususnya untuk bangunan gedung negara ya itu sudah diatur ya. Diatur oleh peraturan Menteri PUPR nomor 22 2018 yang sebelumnya adalah nomor 45 tahun 2007 ya. Di mana peraturan ini di dalamnya ada angka-angka untuk menghitung biaya atau konsep awal ya. Misalnya kita akan membuat gedung itu total konstruksinya sekian miliar atau X miliar gitu. Berapa sih biaya untuk perencanaannya? Berapa untuk biaya pengawasannya? Nah, ini diatur oleh peraturan ini. Jadi bisa di sana ada bentuknya persentase, ada juga bentuknya sudah dibentuk tabel gitu ya. Biasanya kalau angka-angka yang tidak tepat, nah dibuatlah angka interpolasi gitu ya. Namun seperti tadi disampaikan, pedoman yang digunakan adalah pedoman harga tertinggi, harganya per meter persegi ya. Harga satuan tertinggi HST ini. Karena kalau terjadi ada perubahan pada saat pembangunan itu berjalan, kalau tidak menggunakan harga tertinggi maka tidak akan
mencukupi ya. Kemudian di gedung negara ini diatur ya, ada klasifikasi gedung bangunan ya. Ada bangunan sederhana ya. Bangunan sederhana itu bangunan yang tidak lebih dari 2 lantai dan tidak melebihi 500 meter persegi luasannya. Jadi mengikuti harga satuan atau di situ di dalam peraturan ini harus sesuai dengan luasan bangunannya. Jadi sekali lagi, kalau proyek pemerintah sudah diatur. Bagaimana kalau proyek swasta? Nah, biasanya pada saat menghitung untuk keperluan biaya, berapa perencanaannya, berapa pengawasannya, itu menganut juga atau menginduk ke peraturan pemerintah untuk memudahkan menghitung. Jadi disebutkan standar harga satuan tertinggi ditetapkan secara teratur oleh masing-masing daerah. Ya. Jadi masing-masing daerah ada harga satuan tertinggi. Karena yang membedakan yaitu adalah harga material dan harga upah kerja. Gitu ya. Sehingga tiap daerah mesti berbeda. Salah satu contoh kalau menghitung dengan estimasi luasan, jadi contoh di sini ada bangunan, luas bangunannya 70 meter persegi ya. Di sini belum ada gambar ya, belum ada apa-apa, baru perkiraan saja atau baru berkeinginan bahwa akan dibangun rumah 70 meter persegi sehingga dicari ya harga satuan tertingginya berapa. Jadi ini didapat misalnya dari tabel yang sudah ada di dalam edaran misalnya dari pemerintah, tinggal dikalikan ya, luasan dikali harga satuan per meter persegi ya. Sehingga dikalikan 70 kali 3.500.000 keluarlah 245 juta. Sehingga bangunan 70 meter persegi ini direncanakan dengan total biaya 245 juta. Tapi ini biasanya akurasinya masih kurang tepat ya. Makanya disebutkan akurasinya antara minus 30% atau plus 50%. Bisa kemurahan, bisa kemahalan. Dan untuk lebih rincinya, bila mana akan dihitung secara rinci, maka dari luas bangunan 70 meter persegi ini dihitung secara detail, ya, detail, sehingga tingkat akurasinya makin kecil ya. Jadi antara minus 5 sampai plus 15%. Berarti udah mendekati angka sebenarnya lah. Gitu ya. Nah, jadi kalau secara diagram alir gitu ya, atau skema, bahwa pemilik itu bisa juga jadi pemakai ya, atau bisa juga pemakainya yang lain. Gitu ya. Jadi diawali dengan studi kelayakan, di mana estimasinya baru konsep ya, tapi akurasinya masih belum masih besar ya, jadi plus minus 30% sampai 50% tadi. Kemudian dari studi kelayakan ini biasanya dengan melalui pradesain. Ya. Nah di pradesain udah mulai mengkerucut, ya, akurasinya di 15%, minus 15% sampai plus 30%. Begitu naik ke estimasi detail, berarti kan sudah ada perencanaan gambar dan RKS ya di sini.
Jadi makin lengkap, maka masuk ke engineering estimate. Tingkat akurasinya jadi antara minus 5% sampai 15%. Setelah hasil detail, maka akan diadakan penyedia atau dilelangkan ya. Tapi kalau bangunan pribadi, nah itu bisa dikerjakan sendiri, bisa melalui pengadaan. Nah, di sini udah turun ya menjadi OE ya, owner estimate setelah tadi EE. Dan estimasi di sini sudah detail ya, karena untuk ditawarkan ya dalam pengadaan. Dan tahap akhir adalah pada saat pelaksanaan yang dilakukan oleh kontraktor, maka itu estimasi biaya pelaksanaan yang real ya, yang real, sehingga bangunan itu sampai jadi, selesai, dan bisa beroperasi gitu ya. Nah ini skema atau bukan diagram alir ya, sebenarnya ini skema ya, jadi tahapan. Ada model lain ya, contoh biaya dengan model faktor kapasitas. Ya. Ini juga sama, contoh ini dari luar ya. Jadi akan membuat gedung dari gedung A, B, C, D ini merupakan pengalaman ya, pengalaman di sebelum-sebelumnya dengan luasan, dengan harga ya. Nah dari 4 ini dibuatlah perbandingan karena akan dibangun gedung yang kelima, gedung E gitu ya. Luasannya lebih luas ya, 125 meter persegi. Kalau yang lain kan paling besar ini 90. Dilanjutkan, nah dibuatlah apa dihitung berdasarkan rumus di model faktor gitu ya. Masukkan ke dalam angka-angka ini. Dan dengan menggunakan rumus harga proyek gedung E ya, yaitu B2 ketemunya 48,7,9 miliar. Nah ini dengan tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ada luas bangunannya, ada biaya. Ada luas bangunan, ada biaya. Nah setelah dibuat hitungan tadi, ya, yang lebih intinya lagi adalah menghitung secara detail, ya, secara detail. Inilah mungkin yang banyak latihan ini yang digunakan untuk cara menghitung adalah dengan sistem estimasi detail ini. Walaupun dihitung secara detail, ya tetap yang namanya menghitung biasanya muncullah ada biaya-biaya yang tak terduga pada saat pelaksanaan. Makanya di dalam analisa yang standar dari PUPR ya, itu dimasukkan adanya overhead ya, atau keuntungan. Nah di dalam keuntungan ini maksimum biasanya ditentukan 15% ya dari total antara upah dan bahan gitu ya. Namun tidak semuanya diambil sebagai keuntungan. Ya salah satunya adalah ada biaya tak terduga tadi ya. Sehingga kalau di dalam hitungan menunjukkan untung 15% misalnya. Nanti nyatanya mungkin hanya bisa jadi
7% gitu ya, atau 8% gitu ya, maksimum. Karena yang lainnya untuk operasional, untuk biaya tak terduga dan lain-lain, nah itu diambil dari situ. Jadi estimasi biaya detail atau nanti keluarannya adalah engineering design, engineering estimate ya, EE, yang dihasilkan dari engineering design gitu ya. Yang keluarnya hasilnya adalah detail engineering design, DED gitu ya. Di mana DED ini kan ada gambarnya, ada ukuran, ada komponen-komponen materialnya, dan ada spesifikasi yang dicantumkan dalam disebutnya adalah RKS ya, rencana kerja dan syarat. Jadi kalau tidak ada spesifikasi, kita juga kesulitan menghitungnya ya. Jadi salah satu contoh misalnya akan membuat atap gitu ya misalnya, tapi tidak disebutkan speknya atapnya apa gitu ya. Kan menghitungnya juga mesti tidak tepat gitu ya. Yang dihitung misalnya menggunakan asbes gitu ya, ternyata pakai genteng gitu kan. Nah itu juga menjadi masalah karena tidak sesuai. Makanya diperlukanlah spesifikasi. Apalagi pekerjaan ini akan ditenderkan atau akan dilelangkan ke pihak penyedia gitu ya. Secara otomatis penyedia atau kontraktor misalnya akan mempelajari dengan melihat spesifikasinya gitu ya. Ada pasangan bata misalnya, berapa nih campuran adukannya, spesifikasinya, nah itu kan ada di spek ya. Tapi kalau tidak muncul, nah ini bisa semena-mena masangnya gitu ya. Dengan adanya spek saja dilanggar gitu ya, apalagi tidak ada spek. Contoh kecil lagi, kalau saudara-saudara mau beli barang gitu ya, mesti kan akan menentukan yang akan dibeli itu barangnya speknya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Jadi sebagai pegangan terhadap yang menawar kalau memang itu pekerjaan dilelangkan adalah pertama adalah DD-nya, ya. Kedua nanti harganya ya. Ketiga adalah kuantitasnya yang akan disampaikan, dihitung apakah yang ngitungnya tuh kuantitasnya dari yang menawar atau memang sudah disiapkan bill of quantity-nya. Nah, untuk tahapan berikutnya untuk seorang estimator ya atau seorang QS, maka setelah gambar terbentuk, speknya ada, maka harus dilakukan quantity take out ya, yaitu menghitung seluruh pekerjaan disusun secara rinci yang disebut dengan work breakdown struktur atau WBS. Nah, dihitunglah gitu ya. Nanti berapa materialnya, berapa tenaga kerjanya, berapa peralatannya, gitu ya. Berapa juga untuk subkontraktor. Gitu ya. Nah, pada saat estimasi detail, ada juga yang dipisahkan, yaitu estimasi khusus subkontraktor. Jadi biasanya kontraktor besar, kontraktor utama itu tidak semuanya menguasai ya,
ada yang pekerjaan itu disubkontraktorkan. Gitu ya. Contoh misalnya pekerjaan pondasi tiang pancang. Tidak semua kontraktor pondasi itu, tidak kontraktor utama itu mempunyai keahlian pondasi misalnya. Misalnya yang dipilih pondasinya tiang pancang, ya. Maka biasanya disubkon kan ya, subkon khusus pemasangan tiang pancang. Tapi ini harus jelas dari awal gitu ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang akan disubkon gitu ya, itu dipisah gitu ya hitungannya, supaya mengetahui jumlahnya berapa sih yang akan disubkon. Gitu. Kemudian dalam pelaksanaan mesti juga ada namanya estimasi pekerjaan tambah kurang. Ya, jadi semulus apapun hasil perencanaan, pada saat dilaksanakan mesti ada namanya pekerjaan tambah kurang. Contoh misalnya ternyata pada saat menghitung pondasi, semua kedalamannya galiannya adalah 1 meter. Sehingga disitulah muncul sekian meter kubik galian, gitu ya. Sekian kubik pasangan batu kali. Ternyata kondisi tanahnya ada yang lunak, gitu ya. Tidak bisa dia disamakan dengan kedalamannya 1 meter. Misalnya jadi 1,5 meter. Maka di situ harus ada hitungan pekerjaan tambah kurang. Ya. Berarti itu nambah, gitu ya. Atau sebaliknya, gitu ya. Ternyata kuantitasnya kurang dari apa yang sudah dihitung. Maka itu di situ ada pengurangan. Kemudian estimasi kemajuan, yaitu pada saat proyek itu berjalan, maka harus dilakukan estimasi sebagai dasar untuk pembayaran, yaitu progres ya, kemajuan pekerjaan. Sehingga kalau sudah dibuat progres, nah setiap kenaikan pekerjaan sekian persen harus dibayar sekian. Jadi sudah tidak akan ada keterlambatan ya kalau sudah dihitung atau diestimasi untuk pekerjaan yang sedang berjalan. Gitu ya. Termasuk bisa menghitung kerugian ya, kerugian yang sudah tadi diramalkan ya. Kalau tidak selesai bulan ini, berarti ini keterlambatan sekian, akan terjadi keterlambatan dibayarnya. Maka di situ akan terjadi kerugian. Gitu ya. Ini juga tahapan ya, jadi tahapan proyek yang dihubungkan dengan estimasi. Gitu ya. Mulai dari tahapan proyek ya. Di sini tadi dijelaskan ada estimasi studi kelayakan. Masuk ke perencanaan atau perencanaan, nah di sini banyak sekali estimasi ya. Bagaimana kalau misalnya bangunan itu tidak seluruhnya dibangun, tapi sifatnya fungsional. Ya. Makanya banyak juga sering terjadi ada proyek tol fungsional gitu ya. Jadi pekerjaannya belum selesai, tapi udah difungsikan. Nah di situ diestimasi gitu ya. Ada juga estimasi persatuan luas. Gitu ya. Ada juga satuan kubik. Tadi ada juga faktorial, gitu ya. Dan lain-lain lah. Bagaimana yang ke pengalaman dari yang menghitung. Gitu ya. Berikutnya adalah sudah hasil perencanaan, maka penyiapan dokumen ya untuk
dilelangkan atau ditenderkan. Gitu ya. Maka di sini ada estimasi detail dari kontraktor ya, untuk melakukan penawaran.